Kejutan sensasional. Buah manis rahasia penurun gula darah. Jangan percaya dokter lama. Klik sekarang untuk membongkar 7 buah manis yang tidak akan memicu lonjakan gula darah Anda. Rahasia kebebasan makan terkuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai para pejuang kesehatan yang sedang menyaksikan siaran revolusioner ini. Apakah Anda pernah mendengar bisikan? Sebuah kalimat yang terdengar mustahil, bahkan gila. Yaitu, ada jenis buah manis yang dapat membantu menurunkan gula darah. Kedengarannya sangat tidak masuk akal, bukan? Bukankah manis adalah musuh bebuyutan penderita diabetes? Namun pagi ini, di klinik saya di Surabaya, seorang kakek perkasa, Pak Sutrisno, 65 tahun, menunjukkan hasil tes yang menggemparkan dunia medis. Kadar gula darahnya yang semula kritis di angka 2 watt DL, kini turun drastis menjadi 120 DL, sebuah angka nyaris normal hanya dalam waktu 3 bulan. Dan yang paling mengejutkan, beliau tetap makan buah setiap hari. Saya telah memeriksa setiap detailnya dengan sangat teliti. Pengobatan stabil, pola hidup teratur, dan satu-satunya yang ia ubah adalah cara memilih jenis buah, waktu makan, dan porsi. Kisah ini bukanlah pengecualian, melainkan momen pengungkapan. Selama bertahun-tahun berpraktik, saya telah menyaksikan banyak pasien diabetes yang berhasil memperbaiki angka-angka mereka setelah mereka menguasai seni makan manis dengan cara yang benar dan ilmiah. Masalahnya, selama ini kita diajarkan bahwa buah adalah musuh total. Namun kita belum mampu membedakan mana buah yang memiliki indeks glikemik rendah, kayak serat larut, dan mengandung senyawa biologis khusus yang bekerja sebagai rem alami untuk aliran gula ke dalam darah, sekaligus pelumas untuk kunci insulin yang macet. Di usia 50 tahun ke atas, tubuh kita telah berubah total. Lambung lebih sensitif, hati dan ginjal bekerja lebih lambat. Tapi itu tidak berarti kita harus merelakan semua rasa manis. Jika Anda tahu caranya, buah tetap bisa menjadi sekutu terkuat Anda. Hari ini saya akan bersama Anda membuka kunci pendekatan baru yang segar dan ilmiah. Bersiaplah karena saya akan membongkar 7 jenis buah manis yang tidak akan memicu lonjakan gula darah. Saya akan tunjukkan cara makan, porsi ideal, dan waktu terbaik agar buah-buah ini memberikan manfaat maksimal tanpa risiko. Peringatan, semua informasi ini murni edukatif dan tidak boleh menggantikan resep obat dari dokter Anda. Namun, jika Anda menyimak pengungkapan ini sampai akhir, Anda akan memiliki peta jalan terjelas untuk mengontrol gula darah, meningkatkan energi, dan mendapatkan kembali kenikmatan makan yang telah lama hilang. Tahap 1. Keterpurukan dalam kesedihan manis. Saya tahu bahwa ketika mendengar 2 kata diabetes mellitus, perasaan pertama yang muncul adalah ketakutan dan kehilangan hak asasi. Banyak pasien saya bercerita bahwa sejak menerima diagnosis, hidup mereka terasa terbalik dan terkungkung. Dokter, saya merasa hidup seperti terkurung, keluh mereka. Melihat orang lain makan manis, hati saya ingin, tapi saya harus berpaling karena takut gula darah meningkat. Saya sepenuhnya mengerti perasaan itu. Makan bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi adalah kebahagiaan. Adalah kenangan yang terikat dengan keluarga. Satu buah mangga manis dapat mengingatkan masa kecil, memanjat pohon bersama teman. Satu mangkuk semangka dingin adalah memori musim panas yang ramai. Ketika dokter berkata tidak boleh makan lagi, itu sama dengan memotong setengah dari kebahagiaan sederhana tersebut. Inilah sebabnya banyak pasien, meskipun berusaha diet, diam-diam menyimpan kesedihan dan kebosanan. Bahkan ada yang diam-diam curi-curi makan dan kemudian dihantui penyesalan yang merusak mental dan fisik. Masalahnya, kita diajarkan berpikir hitam putih. Manis powers berbahaya, harus dihindari sepenuhnya. Paradoksnya, karena takut buah manis, banyak lansia malah memperbanyak konsumsi nasi putih, roti, atau makanan olahan. Makanan yang terbukti meningkatkan gula darah jauh lebih cepat daripada 1 buah apel. Orang-orang membatasi buah hingga kekurangan serat, mengalami sembelit, gangguan pencernaan, bahkan kolesterol tinggi. Apa yang ingin saya bagikan hari ini adalah revolusi pemikiran. Daripada melihat buah-buahan dengan kecurigaan, mari belajar cara mengklasifikasikan dan memilih. Karena ada beberapa jenis buah yang meskipun manis, mengandung begitu banyak serat larut, antioksidan, dan senyawa khusus yang justru membantu mengontrol diabetes secara efektif. Biasa tidak hanya kena berbahaya, tetapi menjadi sekutu terkuat Anda. Anda berhak menikmati rasa manis kehidupan, asalkan tahu cara memilih dan makan dengan benar. Ketika Anda memahami ilmu di baliknya, Anda tidak akan lagi merasa hidup dalam penjara gizi, melainkan dalam kebebasan ilmiah. Tahap 2. Bukti nyata dari pasien. Saya izinkan saya membagikan kesaksian pasien yang membuktikan bahwa kebebasan manis ini nyata. 1. Pak Sutrisno dari Surabaya, sang penakluk. Gula. Saya ingat betul, Pak Sutrisno, 65 tahun, mantan pegawai bank, datang ke klinik dengan wajah lelah. Dokter, saya tidak tahan lagi.
Sejak diagnosis, hidup saya terasa kehilangan separuh kebahagiaan. Saya capek Soekarno Mangga, kesuka semangka, tapi 3 tahun ini saya hanya berani melihatnya. Gula darah puasanya mencapai 280 mg DL. Saya memberanikan diri mencoba pendekatan berbeda. Saya membimbing beliau memilih 7 buah khusus, rendah glikemik, kaya serat. Awalnya beliau ragu, benarkah dokter? Makan yang manis bisa menurunkan gula darah? Saya tersenyum. Tidak semua yang manis itu sama. Beliau memulai dengan alpukat setiap pagi. 3 minggu kemudian, gula darah setelah makan turun hampir 60 mg/dl. 3 bulan kemudian, angkanya stabil di 120 DL. Beliau tertawa lebar. Saya tidak hanya lebih sehat, tetapi saya menemukan kembali kebahagiaan. Sekarang saya bisa pergi ke kebun bersama cucu dan makan 1 buah apel kecil tanpa rasa bersalah. 2. Ibu Marni dari Bandung. Obat sembelit dan jiwa. Ibu Marni, 70 tahun, di Bandung, hidup dalam kecemasan. Ia suka jambu, tetapi tetangganya melarang karena jambu itu manis sekali. Ketika saya menjelaskan bahwa jambu kaya serat pektin dan memiliki indeks glikemik rendah, beliau mencoba 1 buah kecil setiap pagi. Hasilnya luar biasa. Gula darahnya mulai stabil dan masalah sembelit kronis yang berkepanjangan juga hilang. Ternyata saya menghilangkan kebahagiaan sederhana itu sia-sia selama bertahun-tahun. Serunya gembira. 3. Pak Ahmad dari Makassar. Kebun apel hijau. Pak Ahmad, 75 tahun. Di Makassar memiliki pohon apel hijau di belakang rumah, namun ia tidak berani menyentuhnya sejak diagnosis. Saya menyarankan beliau makan 1 buah apel hijau utuh dengan kulit tipis setiap hari. Hanya dalam 2 bulan, hasil tes HbA1c-nya menurun signifikan. Saya menanam pohon untuk kesenangan, sekarang malah menyelamatkan kesehatan saya. Kata beliau sambil tersenyum. 4. Pak Joko dari Yogyakarta, investasi buah beri. Pak Joko, 60 tahun, di Yogyakarta, awalnya mengira stroberi atau blueberry hanyalah barang mewah. Namun, setelah tahu buah beri kaya antosianin yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin, ia mulai menginvestasikan sedikit uangnya. Awalnya saya merasa uang saya terbuang, tapi ketika gula darah turun signifikan, saya sadar itu investasi paling berharga. Semua kisah ini memiliki satu kesamaan, keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan pada buah manis. Namun setelah mendapatkan panduan ilmiah yang tepat, mereka tidak hanya menurunkan kadar gula darah, tetapi mendapatkan kembali kualitas hidup dan kebahagiaan sederhana yang telah hilang. Tahap 3. Bongkar rahasia ilmiah, 7 buah ajaib bagaimana mungkin buah manis membantu menurunkan gula darah. Jawabannya terletak pada indeks glikemik, IG, dan serat. IG adalah ukuran seberapa cepat makanan menaikkan gula darah. Makanan IG tinggi seperti membuka keran air penuh, gula melonjak cepat. Makanan IG rendah seperti membuka keran perlahan, gula masuk perlahan, memberi waktu bagi tubuh, pankreas, untuk memprosesnya. Berikut adalah 7 sekutu ajaib yang menjadi rem alami gula darah Anda. 1. Alpukat. IG sangat rendah. Kekuatan. Kaya lemak. Tak jenuh tunggal dan serat tinggi. Mekanisme. Lemak sehat berfungsi sebagai pelumas kunci insulin, membantu gula masuk ke sel lebih lancar. Seratnya memperlambat pencernaan makanan secara keseluruhan. 1 buah hanya mengandung 0,7 gram gula. 2. Jambu biji, jambu merah, skrat putih. Kekuatan, kaya pektin, serat larut, dan vitamin C melimpah. Mekanisme, pektin berfungsi seperti spons di usus, menyerap gula dan melepaskannya perlahan ke dalam darah. Vitamin C melindungi pembuluh darah dari kerusakan gula darah tinggi. 3. Apel hijau, IG rendah. Kekuatan, tinggi polifenol, quercetin, dan serat di kulit. Mekanisme, polifenol berfungsi seperti minyak anti karat yang membuat sel-sel lebih sensitif terhadap insulin. Seratnya menstabilkan penyerapan gula. Pilih apel hijau karena kurang manis dari apel merah. 4. Buah beri, strawberry, blueberry, raspberry. Kekuatan, kaya antosianin, warna merah, ungu, dan antioksidan kuat. Mekanisme, antosianin melindungi pankreas, pabrik insulin, dari kerusakan radikal bebas dan membantu mengurangi resistensi insulin. Kalori dan gula dari beri sangat rendah, 5. Jeruk bali and lemon kekuatan. Kaya naringenin, flavonoid, dan asam sitrat. Mekanisme, naringenin membantu hati memproses gula lebih efektif, bertindak sebagai petugas pos pemeriksaan gula yang andal. Asam sitrat memperlambat pencernaan karbohidrat, menahan lonjakan gula setelah makan. 6. PIR lunak kekuatan. Kaya pektin dan sorbitol, gula alami yang sedikit memengaruhi insulin. Mekanisme, pektin membentuk gel di lambung, membuat gula diserap perlahan, memberi rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi keinginan ngemil. 7. Kiwi kekuatan. Vitamin C sangat melimpah dan enzim actinidin. Mekanisme kandungan. Vitamin C yang tinggi mendukung sistem imun
dan membantu penyembuhan luka, masalah umum diabetes. Enzim actinidin membantu pencernaan dan memperlambat penyerapan gula. Kunci rahasia. Mekanisme umum buah-buahan ini adalah kombinasi antara gula alami yang rendah, serat yang melimpah, dan senyawa biologis yang mendukung insulin. Makan buah utuh dengan kulitnya, jika dicuci bersih, berbeda total dengan minum jus yang menghilangkan serat. Tahap 4. Peta jalan menuju kebebasan manis sekarang kita ubah teori menjadi praktik konkret. Solusi 1. Pagi hari, dimulai dengan lemak. Baik konsumsi setengah buah alpukat matang setiap pagi, ditemani roti gandum utuh atau dimakan murni. Penting, jangan tambahkan susu kental manis, gula, atau sirup. Cukup murni atau dengan sedikit yogurt tanpa gula. Solusi 2. Jambu sebagai penyangga. Gula 1 buah jambu kecil setiap hari sebagai camilan pagi atau siang. Pilihlah yang matang tapi tidak terlalu lunak. Jambu akan menjadi obat mujarab bagi mereka yang sering sembelit, sekaligus menstabilkan gula darah. Solusi 3, apel hijau sebagai camilan anti-insulin 1 buah, apel hijau ukuran sedang, pada sore hari. Makan seluruh kulitnya setelah dicuci bersih untuk mendapatkan polifenol maksimal. Makanlah 2 jam setelah makan utama untuk menghindari kembung. Solusi 4. Beri sebagai dessert yang aman 1 genggam kecil, strawberry atau blueberry sebagai makanan penutup. Jika mahal, belilah dalam bentuk beku. Nikmati bersama yogurt tanpa gula. Ini adalah dessert mewah yang justru melindungi pankreas Anda. Solusi 5. Aturan waktu emas, the golden rule. Waktu terbaik, makan buah pagi setelah sarapan ringan. Sore sebelum makan malam, atau malam 2 jam setelah makan malam. Waktu terlarang. Hindari makan buah segera setelah makan besar, menyebabkan lonjakan gula, atau saat perut benar-benar kosong, menyebabkan asam lambung naik. Solusi 6. Jurnal detektif gula darah, The Personalized Map. Ini adalah kunci paling berharga. Setiap kali mencoba jenis buah baru, ukur kembali gula darah Anda setelah 2 jam. Catat, jenis buah, jumlah konsumsi, dan angka gula darah. Ini akan menjadi peta pribadi Anda, menunjukkan jenis buah mana yang cocok 100% dengan tubuh unik Anda. Solusi 7. Prinsip keselamatan. Khusus waspada, statin. Jika Anda mengonsumsi obat penurun kolesterol golongan statin, batasi konsumsi jeruk bali dan tanyakan kepada dokter, karena dapat menyebabkan interaksi obat, masalah lambung. Pilih buah yang sangat lunak seperti pir matang atau alpukat untuk menghindari iritasi. Epilog, kebebasan dan kualitas hidup telah kembali Bapak. Dan Ibu, coba tutup mata dan bayangkan, setelah menerapkan metode ini, bangun pagi dengan tubuh ringan, tidak ada lagi kelelahan atau rasa berat. Bayangkan, saat kontrol ulang 3 bulan kemudian, dokter tersenyum dan berkata, kadar gula darah Anda stabil. HbA1c menurun, lemak darah dan tekanan darah semuanya baik. Perasaan itu sangat lega, seperti mengangkat beban yang telah menekan jiwa Anda selama bertahun-tahun. Dan yang paling penting, Anda mencapainya bukan dengan penderitaan, melainkan dengan pilihan manis yang cerdas. Inilah kebebasan sejati, kebebasan untuk duduk bersama anak cucu, makan 1 buah jambu yang renyah atau seiris kiwi tanpa harus menolak. Kebebasan untuk pergi ke pasar tanpa merasa takut. Kebebasan untuk menikmati makanan sebagai suatu kesenangan. Diabetes bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pengingat bahwa sudah saatnya kita hidup dengan cara yang lebih bijaksana dan ilmiah. 7 jenis buah luar biasa ini adalah hadiah dari alam untuk menemani Anda dalam perjalanan tersebut. Cukup mulai dari hal kecil, setengah buah alpukat di pagi hari, 1 buah apel hijau di sore hari. Anda telah menanam benih untuk kesehatan dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Saya memohon kepada Anda, jika merasa video ini bermanfaat, silakan tekan like dan bagikan sekarang juga kepada keluarga atau grup WhatsApp Anda. Siapa tahu ada kerabat yang juga membutuhkan informasi berharga ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingatlah, kesehatan adalah aset tak ternilai. Saya mendoakan semua Bapak Ibu banyak kedamaian, energi, dan kebahagiaan manis dari alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.